Big Bangers bicara mengenai permodalan. Banyak usaha-usaha kecil yang kreatif, yang juga kreatif dalam mencari permodalan. Ada dua cerita Big Bangers yang pernah tampil di Big Bang Show. Yang pertama adalah seorang anak muda yang mencari modal dari kota untuk ditanam di desa. Dan dua anak muda yang tidak pernah bertemu, kemudian mereka saling komunikasi melalui internet. Tapi kemudian akhirnya terjadi deal bisnis dan mereka membuat satu startup dengan modal hanya 3 juta, tapi sekarang omsetnya puluhan juta dan memberikan pemberdayaan bagi anak-anak muda untuk bisa menjual dan mendapatkan penghasilan. Siapa mereka? Kita simak snapshot berikut ini. Patria dan Awalinda dengan Brownies Manten juga Anang Setiawan dengan gerakan pulang ke desa berhasil memberikan contoh kalau membangun usaha tidak harus bermodal besar. Brownies Manten bisa jadi merupakan revolusi sukses, sebuah usaha kecil menengah yang digagas anak muda. Menjual brownies kering dengan konsep marketing unik, Patria yang terpisah pulau dengan Awalinda berhasil berkolaborasi dan membangun brand yang laris manis. Setelah sukses menjual 20 box hanya dalam 3 hari pertama, mereka kini membawahi 250 distributor dan beromset 28 juta rupiah per hari. Tidak hanya itu, Patria juga mengembangkan aplikasi yang memudahkan penjualan dan segera merilis 3 rasa baru. Sedangkan Anang Setiawan berhasil melawan arus urbanisasi dengan mengajak pulang pemuda kampungnya di Desa Jambewangi, Banyuwangi, Jawa Timur melalui pemberdayaan yang dibiayai pendanaan keroyokan. Berkat pendampingan dan pelatihan usaha kecil menengah yang digagasnya, warga Desa Jambewangi telah berhasil mengelola 94 unit kolam lele serta membuat diversifikasi usaha jamur tiram dan semut rangrang. Itu tadi cerita dua Big Bangers yang pernah tampil di acara Big Bang Show, dan ini produk dari Brownies Manten. Ini unik sekali ceritanya. Nah, sekarang sebelum nanti saya tanya Pak Menteri, karena faktor permodalan ini menarik sekali. Banyak anak-anak muda yang punya ide kreatif ini tidak bisa mengembangkan dirinya karena sistem perbankan kita yang prudent, yang sangat hati-hati, tidak memungkinkan mereka meminjam dana karena mereka nggak punya agunan. Yang ada adalah ide kreatif di kepala mereka. Ya. Nah, komentar dari Yoris dulu ini. Ya, ini sebenarnya salah satu contoh, 2 contoh ya bagaimana bisnisnya tuh ya beradaptasi dengan keadaan di Indonesia. Karena memang susah mendapatkan permodalan, ya mereka membuat dengan biaya-biaya kecil. 3 juta cuma ya, modalnya. Kan, baik dari ini ataupun dari yang Anang, itu memperlihatkan ya udah Indonesia itu sangat kreatif justru. Karena dia nggak bisa dapat permodalan, dia bikin yang kecil-kecil. Dan harusnya yang disupport pada saat mereka sudah membuktikan, nah, di scalable. Jadi maksudnya, dan dua-duanya yang saya suka, memberikan dampak positif untuk orang lain. Jadi bukan hanya dia yang menikmati untungnya. Ini pelan tapi pasti era di mana kita tidak lagi membayar orang. Kita tidak lagi, anak-anak muda ini tidak lagi hanya memikirkan UMR-nya berapa ya. Jadi nanti presiden mau ngomong UMR, loh, orang saya ngasih berbagi ini malah lebih dari UMR yang ada. Nah ini yang bagus gitu ya. Terus bukan hanya Anang, ada banyak sekali anak muda sekarang, terutama millennials. Mereka ini kayak punya semacam kisah heroik gitu loh. Mereka kayak mau pulang ke, dia sekolah di luar kota, kerja di Jakarta, kembali ke kampungnya, membangun kampungnya. Ini menurut saya gejala yang bagus dan hanya lahir di generasi millennials. Mungkin Vero mau nambahin? Bagus sekali bisnisnya, modal 3 juta, nggak pernah ketemu, sekarang udah ratusan juta omsetnya sebulan, luar biasa gitu. Di situ disebut sedikit tadi memang oleh pemilik juga, mereka mengatakan bahwa mereka memberdayakan teman-temannya sambil kuliah, sambil jualan ini, dan dia punya skema di mana anak-anak muda yang jualin brownies online dapat fee. Tadi kan Pak Menteri bilang bahwa lewat internet itu mendekatkan penjual dan pembeli. Itu benar banget, tapi dalam kasusnya mereka bukan sekedar penjual dan pembeli, sebenarnya penjual dan penjual nih. Aneh sekali loh ceritanya itu. Tapi yang saya lihat memang scalabilitas tadi yang disebut sama Yori. Scalabilitas karena ini masih home industry ya. Mungkin kalau dia dapat akses yang lebih besar terhadap permodalan, dia mungkin harus bikin semi factory kali ya browniesnya. Dan kalau untuk Anang, memang
disebut dari itu, dia bukan menamakan dirinya bisnis tapi gerakan pulang kampung gitu, deurbanisasi. Ini menjadi tantangan terbesar sebenarnya, gimana Anang bisa membungkus kegiatan bisnisnya ini sehingga membuat tertarik gitu teman-temannya. Dan kalau dari si manten ini, yang saya pikir adalah bagaimana dia memberdayakan lebih jauh aja. Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk scale bakal rada berat ya, karena biasanya benar nggak ya Pak Menteri, yang dibutuhkan untuk skill itu bukan cuman permodalan, justru PR paling belakang, tapi yang paling kritikal udah punya mindset for growth atau belum. Karena pada saat dikasih uang 1 miliar belum tentu hasilnya linear dengan apa yang mereka kerjakan sekarang. Kalau saya sih malah mengusulkan buat teman-teman ini membuka peluang, karena mereka udah memunculkan marketplace kan, mereka udah punya distributor banyak. Keren banget kalau aplikasi yang mereka udah bangun itu dipakai untuk mendistribusikan produk-produk lain yang nggak cuman brownies manten atau apapun yang divalidasi oleh the manten brand gitu ya. Aku cuman membayangkan aja sih Toh, mereka kan dengan sentuhanmu gitu ya, dibikin brand mantennya tuh dahsyat. Yoris suggested ketemu sama si CTO yang keren banget, yang mungkin lagi nonton sekarang. Terus dinaungi oleh Kakak Vera gitu ya. Iya kan, investor paling ujung kan, dan mendapatkan blessing dari Rene. Terus on top gitu kan. Baik. Ya kan? Langsung nama William. Malah mungkin saya kan nama William nih, seru banget nih jadinya. Tokopedia otomatis mendukung lah itu. Iya, itu keren banget. Sekarang kembali ke Pak Menteri nih, Pak Puspayoga. Lepas dari tadi dikatakan bahwa dikasih modal besar belum tentu juga siap gitu ya. Jadi infrastrukturnya juga harus disiapkan untuk mendapatkan pendanaan yang besar. Tetapi dalam konteks untuk mendapatkan modal aja yang susah. Nah, kementerian Anda kalau nggak salah saya dengar itu bahkan tahun depan atau tahun ini meningkatkan ya pendanaan kredit usaha rakyat bahkan sampai 103 triliun. Nah, KUR ini jelaskan dulu, KUR ini untuk siapa sebenarnya? Kredit usaha rakyat. Ya, KUR sekarang mulai 2016 bulan Januari bunganya adalah 9% per tahun. Wow. 9%. Dan sedang diusahakan sebelumnya Agustus 2015 bunganya 22%. Wow. Bayangkan ya, pengusaha kecil bunganya 22%. Pengusaha besar bunganya 12%. Nggak fair. Inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, pertumbuhannya bagus. Cuman tidak ada pemerataan kesejahteraan. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden sangat memahami hal ini. Makanya beliau melalui Kementerian Koperasi sebagai kuasa pengguna anggaran ini membuat kebijakan menurunkan bunga KUR dari 22 menjadi 9%. Dan akan diusahakan turun lagi. Beliau sudah statement paling lambat 2017, mudah-mudahan 2016 bisa, itu menjadi 7% dari 9%. Ada kesan KUR ini hanya untuk usaha kecil menengah konvensional, bukan yang bermain di teknologi informasi yang modern, yang startup. KUR ini sampai 25 juta tanpa agunan. Tanpa agunan. Tanpa jaminan, tanpa agunan. Persyaratan mudah. Di atas 25 juta sampai 500 juta itu perlu agunan. Nah, saya mulai berpikir untuk startup. Karena kalau KUR itu harus usaha yang sudah jalan. Minimal 6 bulan baru. Kalau startup kan belum nih. Saya punya di Kementerian Koperasi namanya sebuah lembaga keuangan LPDB. LPDB, Lembaga Pelaksana Dana Bergulir. Stop sampai di situ. Menarik. Nanti Anda jelaskan bagaimana startup yang ada di sana dengan kreativitas anak-anak muda bisa mengakses dana ini dengan bunga yang relatif sangat rendah tadi ya, atau kecil tadi. Tetap di Big Bang Show, do more, do good, Big Bang.